akhirnya kita terlalu cepat menyimpulkan, kemudian akhirnya kita next, pakai next lagi ini, ya. Oke, akibatnya kita menuntut pengakuan, ya, benar begitu kan, ya. Akhirnya kita merasa dirinya sebagai pembawa kebenaran yang paling benar dan akhirnya tersesat. Ini adalah cara berpikir yang kemarin. Ini cara berpikir yang tertutup, yang tidak terbuka. Dan kayaknya pendidikan kita ini belum membuka pikiran seperti ini. Saya tidak mengatakan Anda terperangkap, tidak. Tapi belum kita buka, ada pikiran yang kedua. Yaitu kita harus mulai dengan ini. Didiklah anak-anak didik kita agar punya kerendah hatian. Ya, karena kerendah hatian ini adalah ibunya penemuan, ibunya discovery. Dari situ akan ada keraguan. Orang seperti saya itu setiap hari ada keraguan. Tadi pagi saya masih sebelum datang di sini, saya di belakang. Saya tanya lagi, ini pesertanya siapa? Bener gak? Cocok gak? Teksnya bahasa Inggris, terjemahannya bener gak? Saya robah lagi, ya. Maka di sini terjadi doubt, keraguan-keraguan. Saya sebagai seorang ilmuwan harus memiliki pola pikir seperti ini. Oke? Dari situ kemudian Anda bisa mendapatkan berikutnya rasa penasaran. Wah, ini ilmu yang paling penting ini buat mendidik anak-anak ini. Rasa penasaran. Karena kita seringkali adalah jawaban pasti tunggal. Padahal rasa penasaran ini perlu dibangun. Istri saya suka menunjukkan pada saya kalau kami sedang makan di satu tempat, istri saya bilang, Bambang lihat itu, ibu itu sedang merangsang anaknya berpikir. Dan anaknya bertanya terus, ibunya kasih jawaban terus yang bikin anaknya penasaran. Sedangkan kebanyakan ibu-ibu lain memberikan jawaban tunggal, seakan-akan itu yang paling benar, dan ditutup setelah itu. Katanya kalau kita menghentikan rasa penasaran anak dalam belajar, sama juga kita membunuh masa depan mereka. Sama juga kita membunuh kecerdasan mereka. Karena bedanya manusia dengan makhluk mamalia lain, dalam neuroscience ditemukan, makhluk mamalia lain itu ketika lahir sudah sama seperti induknya. Jadi sel otaknya sudah ada sinapsnya, bercabang seperti induknya. Sedangkan sel otak manusia adalah titik-titik, neuron-neuron, titik-titik, tidak bercabang. Jadi saya setelah membaca itu, saya tidak percaya ada bawaan bakat dari lahir, saya tidak percaya. Karena sangat tergantung bagaimana orang tua memberikan stimulus pada anaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, ikan lumba-lumba, ikan paus yang baru lahir, saya amati, ternyata begitu lahir sudah langsung bisa berenang seperti ibunya. Rusa di rumah perubahan saya lihat begitu lahir tergulung oleh ari-ari begitu ya. Kemudian ibunya jilat-jilat begitu oleh apa itu ya? Dijilat-jilat oleh ada lendirnya lah begitu, dijilat-jilat oleh ibunya. Tak lama kemudian saya panggil istri saya cari bayi rusa itu. Ternyata bayi rusanya sudah bisa jalan, sudah bisa lari-lari. Baru lahir makhluk mamalia itu sudah seperti induknya. Manusia, ibu bisa jalan, ibu bisa berenang, ibu bisa berlari, bapak bisa berlari, anaknya kok lahir tidak bisa apa-apa. Jawabnya adalah karena sel otak perlu distimulasi. Terjadi di Romania ketika tentara dari NATO datang ke sana, kemudian menggeledah beberapa tempat karena diktator Ceausescu telah jatuh di Romania. Maka kemudian dilakukan pemeriksaan, ada banyak sekali tempat muncul di situ ada bayi-bayi yang dikumpulkan. Ternyata itu adalah perintah dari diktator agar keluarga punya anak sebanyak-banyaknya dan setelah itu diserahkan kepada negara dan negara akan melatih mereka sebagai tentara. Yang terjadi anak-anak itu ketika didatangi telah berubah menjadi idiot. Kenapa jadi idiot? Karena di situ ada 50 anak ditaruh di cradle masing-masing dan mereka cuma dikasih makan dan kemudian perawatnya tidak mengajak mereka berbicara dan tidak ada stimulasi apa-apa. Jadi anak-anak itu tidak memiliki sinaps yang bercabang, sel otaknya tidak bercabang. Jadi anak-anak ini penting sekali dari kecil itu diberikan stimulus-stimulus tertentu, ya. Jadi di PAUD Kutilang istri saya selalu memutar lagunya Mozart. Saya tanya kenapa Mozart? Karena iramanya, ketukannya itu memang tepat sekali dan
bisa merangsang otak matematika anak-anak. Kemudian disajikan cerita, kemudian mereka bermain, ada alat peraganya dan lain sebagainya. Kami mendirikan TK, pada waktu mendirikan saya pikir gampang bikin TK. Karena kita pernah TK semua. Maka konsep TK yang kami dirikan persis seperti ketika kami TK dulu. Ternyata setelah jalan kita salah semua. Alat peraga harus ada, anak-anak harus bermain dengan alat peraga sesuai dengan sesuatu yang telah disimulasikan. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Jadi cara berpikir inilah yang akhirnya akan menimbulkan penemuan baru atau discovery. Kira-kira begitu, Pak Ratno. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Prof. Renat ini. Jadi siapa yang sudah punya bukunya Prof. Renat? Angkat tangan yang sudah punya bukunya beliau. Sudah beli? Oke. Saya beli waktu kuliah dulu S3, Prof. Beli karena memang buku wajib dari Prof. Unifa tadi yang dosen saya gitu. Baik. Terima kasih, Prof. Yang sekarang mau kita tanyakan, sekarang ini kita mulai menyaksikan banyak sekolah-sekolah swasta baru yang membawa perubahan dan banyak proyek. Demikian juga kita menyaksikan kehadiran sekolah merdeka yang memberi ruang bagi anak-anak untuk magang. Sementara sekolah-sekolah negeri dan swasta yang sudah ada masih banyak menggunakan cara yang sama. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, menurut hemat saya, ini adalah pemahaman yang kurang tepat terhadap taksonomi Bloom. Ya, waktu saya kembali dari studi saya di Amerika itu, saya terkejut karena kita dijelaskan taksonomi Bloom seperti ini. Ya, saya kira saudara tahu kan taksonomi Bloom ini, ya. Sebagai pendidik pasti saudara pernah belajar hari ini, ya. Nah, saudara-saudara, instruktur kami di UI, ini di UI loh, ya, itu mengatakan S2 itu sampai yang nomor 1 di bawah sampai nomor 3 katanya. S3 itu dari analyze sampai create. Dia bilang begitu. Saya terkejut. S1 di mana? S1 itu remember, understand katanya. Ya, apply-nya sedikit katanya. Jadi mereka memisahkan antara first order thinking dengan second order thinking. First order thinking itu adalah belajar untuk menghafal, mengingat. Ya, syukur-syukur bisa ditambahkan berikutnya. Paham? Coba saudara bayangkan sekarang kan kita bisa lihat praktek-praktek di lapangan. Orang kalau nyetir mobil harus di mana? Atau nyetir motor harus di mana? Di kiri. Kenyataannya nyetirnya di kanan. Kemudian kita tanya lagi, kalau kamu ada mobil, kamu kejepit, kamu berada di sisi kanan mobil, dan kamu kejepit, apa yang kamu lakukan? Injek rem atau pencet klakson yang naik motor? Harusnya kan jawabannya injek rem kan? Tapi prakteknya apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Pencet klakson. Maka Indonesia adalah negara yang sangat boros memencet klakson. Ya. Di negara-negara yang lebih civilized, yang jauh lebih beradab dari kita, saya tidak mengatakan kita tidak beradab, ya. Tapi di negara-negara itu orang sudah jarang sekali pencet klakson, dan klakson itu kalau dipencet pertanda orangnya marah sama orang depan. Jadi saya sangat takut sekali waktu saya sekolah dulu kalau mobil di belakang itu sampai pencet klakson. Saya pikir ini orang, waduh, ini saya melakukan kesalahan apa di belakang saya. Nah, saudara-saudara, taksonomi Bloom itu menandaskan bahwa ini semua adalah cara berpikir yang harus lengkapnya harusnya begini. Jadi jangan berpikir anak SD, anak TK tidak begini. Yang benar itu anak TK pun belajarnya begini. Harus ingat aturannya, dia paham, understand, dia bisa menerapkan, dia bisa menganalisa, dia bisa mengevaluasi, dan dia bisa meng-create sesuatu. Makanya kalau sekarang ada sekolah-sekolah baru, ya sekolah swasta baru yang bayarannya lebih mahal dari sekolah-sekolah kita, tidak lain adalah karena mereka terapkan ini secara utuh. Maka di sekolah-sekolah itu project based. Nah, kelemahannya anak-anak ini ketika kemudian masuk UI, masuk ITB, biasanya kalah cepat dengan anak-anak yang sekolahnya menghafal.
Karena begitu masuk ke universitas, yang diuji adalah angka hafalan yang diuji. Ujiannya multiple choice. Tapi hari ini kampus pun sudah berubah. Jadi tidak hanya menerima murid berdasarkan tes ujian, kompetisi kecepatan seperti itu, tetapi juga menerima rekomendasi dari sekolah-sekolah. Dan akhirnya kemudian saya bandingkan, ternyata anak-anak yang sekolahnya project based dan diajarin dengan metode lengkap seperti ini, ya, ternyata mereka awalnya ketika kuliah itu berat menghadapi mahasiswa yang berasal dari sekolah-sekolah konvensional dengan kecepatan tinggi, tetapi ketika tahun kedua, tahun ketiga ternyata mereka jauh lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang sekolahnya konvensional. Karena mereka sudah terbiasa dengan project, sudah biasa kolaborasi, sudah biasa mengatur emosi mereka, sampai ke pemahaman, mereka itu sudah jauh lebih menguasai. Ya. Jadi saudara-saudara, ini adalah kritik besar bagi bagaimana kita yang selama ini mengajarkan lebih banyak pada orang, kalau di TK itu calistung lah, ya, sekedar tahu baca, tulis, hitung dan hafalan. Enggak, jangan bangga punya anak menghafal warna-warna bendera, punya anak bisa menghitung dengan cepat. Jangan bangga dulu. Itu baru juara kelas, belum menjadi juara kehidupan. Kira-kira begitu, Pak. Luar biasa. Jadi asik banget sebetulnya ya. Hanya memang Prof, waktunya sangat terbatas, Prof. Hanya mungkin terakhir, pertanyaan terakhir, Prof, untuk sekaligus menutup sesi ini. Ada pertanyaan? Prof pernah menyampaikan bahwa murid saat ini jangan hanya menjadi juara kelas, ya, namun juga menjadi juara kehidupan. Kira-kira gitu. Gimana, Prof? Boleh diberikan penjelasan pada kita semua, Prof? Silakan. Saudara-saudara, kalau bicara soal juara kelas, saya adalah orang yang agak berbeda dengan saudara-saudara, ya. Saya pernah tidak naik kelas, tapi tahun berikutnya saya jadi juara kelas. Ya, saya ini adalah sosok manusia paradoks. Ya. Ketika saya tidak naik kelas, saya bandingkan sekarang, saya lihat apa sih bedanya tidak naik kelas dengan jadi juara kelas. Pada waktu saya jadi juara kelas, gurunya bingung sama saya. Bahkan dia masih ingat ketika saya pengukuhan guru besar, ibu guru yang membuat saya tidak naik kelas itu saya undang datang ke sidang saya, sidang pengukuhan guru besar, dan dia menangis mengingat itu. Ya, saya bilang, ya tapi kan ibu tahu setahun berikutnya saya jadi juara kelas. Itu yang ibu bingung katanya. Tidak pernah terjadi ada orang tidak naik kelas tahun berikutnya jadi juara kelas katanya. Saya bilang sangat sederhana. Bagaimana saya tidak jadi juara kelas? Karena kan saya hanya mengulang. Kalau mengulang, saya udah tahu semua isinya. Ya, tapi oleh guru saya itu tidak menangkap bahwa saya mempunyai cara berpikir yang khas, yang berbeda dari rata-rata siswa yang ada begitu. Nah, setelah saya bandingkan, kemudian saya lihat-lihat, ternyata hidup saya yang paling menyenangkan itu adalah sekolah pada saat saya tidak naik kelas. Itu adalah kehidupan yang sangat menyenangkan. Tidak perlu memikirkan ranking, tidak perlu memikirkan nilai. Saya bermain sepanjang hari. Bahkan ketika gurunya mengatakan sesuatu yang aneh, saya ajak ngobrol, dan gurunya kesel sama saya. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kelak ditemukan oleh seorang guru besar di Stanford, yang sekarang sudah tidak ada di Stanford, ya, namanya Carol Dweck. Kalau saudara pernah baca bukunya berjudul Mindset, dan saya diminta memberikan kata pengantar edisi Indonesia. Ya. Nah, saudara-saudara, Carol Dweck mengumpulkan 100 anak pinter di kelas, dan 100 anak yang pas-pasan. Ya, kisahnya kurang lebih begitulah. Ya. Nah, anak-anak yang pinter ini kemudian dikasih soal dan eksperimen, ada guru di depannya, dan kemudian gurunya hanya mengamati saja, dan dikasih soal gampang, semua siswa bisa mengerjakan. Nah, ketika dikasih soal yang sulit, namanya kan anak pinter, tiba-tiba satu anak angkat tangan dan mengatakan, "Bu, ini maksudnya apa soal nomor sekian?" Kemudian disambut oleh murid yang lain yang mengatakan, "Iya nih, dari tadi gue nggak tahu nih soalnya apa." Terus yang lain jawab lagi, "Ini kan belum diajarin." Akhirnya kemudian mereka sepakat satu kelas, dan di belakangnya letuk, "Kalau gitu kita nggak usah kerjain yang ini." Satu kelas tidak mengerjakan soal yang mereka anggap belum diajarkan. Itu anak-anak pinter. Carol Dweck kemudian mengulang
tesnya, eksperimennya dilakukan di berbagai kampus, di berbagai sekolah di seluruh dunia. Dan akhirnya dia kebingungan, ini insight-nya apa? Karena ketemu di anak yang pas-pasan, jadi pas-pasan tuh yang lulusnya ya nilainya C lah, rata-rata yang penting lulus ya. Kemudian dikasih soal gampang semua kerjakan, dikasih soal susah, namanya anak-anak ini juga tidak pernah belajar barangkali, mereka tidak tahu bahwa itu belum pernah diajarin. Dan mereka mengerjakannya semua. Carol Dweck surprise terhadap hal itu, karena multiple choice itu sebagian benar, sebagian salah. Tapi artinya sebagian akhirnya benar kan? Dia bingung melihat kenyataan itu. Dia kemudian melakukan studi pendalaman, triangulasi, dan kemudian dalami. Hasilnya dia temukan yang ini namanya anak pinter, tetapi sayangnya fixed mindset. Dia beranggapan pinter selama-lamanya. Sekali IQ-nya 120, dia akan merasa seluruh hidupnya sampai dia mati 120 atau 140 terus ya. Tapi di sini ada yang disebut dengan growth. Hari ini mereka mungkin kecerdasannya masih di sini, tapi kecerdasannya akan tumbuh karena mindsetnya tumbuh. Apa bedanya? Bedanya adalah di sini orang merasa pintar, juara kelas, tapi punya tendensi mengejar nilai di sekolah. Sehingga ketika dikasih soal yang belum diajarkan, mereka takut ini mengurangi nilai mereka. Mereka orientasinya pada angka sebagai juara kelas. Dan orang-orang seperti ini punya kecenderungan tidak suka menghadapi tantangan dalam kehidupan. Mereka tidak suka menghadapi kesulitan, obstacles. Padahal kehidupan di abad 21 ini penuh dengan tantangan, penuh dengan perubahan, penuh dengan kesulitan. Penduduk semakin banyak, kemudian sumber daya semakin berkurang. Maka diperlukan manusia-manusia siap menghadapi tantangan. Dan kemudian tidak cemburu terhadap prestasi orang lain. Orang-orang yang di sini rata-rata kalau ada orang lain yang lebih pandai, mereka terganggu. Mereka merasa sangat cemburu terhadap prestasi orang lain. Yang di sini mereka adalah orang-orang yang suka menghadapi tantangan, dan mereka adalah orang-orang yang tidak ragu mendatangi orang yang mereka anggap lebih pandai untuk belajar dari orang-orang itu. Jadi inilah yang akhirnya menurut Carol Dweck potensi ya untuk bisa menjadi orang yang juara dalam kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan kita telah memberi kesempatan pada mereka yang punya potensi untuk jadi juara dalam kehidupan? Banyak surprise. Saya menjadi ketua program doktor di UI, banyak surprise saya. Banyak sekali. Saya menerima orang-orang yang juara kehidupan. Mereka dulu S1-nya rata-rata jelek-jelek. Dan ketika saya terima, saya mengundang Dewan Guru Besar untuk menyeleksi. Tapi setelah diseleksi, semuanya menerima mereka. Setelah itu saya dimarah-marahi oleh dosen-dosen senior. Orang ini sekolahnya nggak pinter, orang ini sekolahnya nggak pinter. Kenapa diterima? Ternyata di kelas mereka semua adalah orang-orang hebat dan lulus kemudian dengan waktu yang sangat cepat. Beberapa mahasiswa di program doktor saya lulus hanya 2 tahun, 3 tahun sudah jadi doktor, dan kemudian menimbulkan isu karena ternyata rata-rata dosen yang masuk menjadi dosen adalah orang pinter. Mereka diterima menjadi dosen karena indeks prestasi mereka tinggi-tinggi, dan ternyata dosen-dosennya rata-rata tidak lulus ya. Jadi tingkat keberhasilan dosen untuk lulus di kampusnya sendiri itu sekitar 40% ya, tingkat keberhasilannya. Yang lulus kebanyakan itu adalah orang-orang yang dari luar. Mereka menghadapi tantangan. Sedangkan dosen sendiri tidak berhasil. Sementara orang yang sekarang jadi orang hebat, rata-rata dulunya adalah sekolahnya tidak begitu bagus. Tapi mereka berjuang karena memiliki yang disebut dengan growth mindset. Barangkali itu yang disebut luar sebagai biasa. Juara kehidupan. Juara kehidupan, luar biasa. Nah, terakhir nih ada yang tertinggal, barangkali ini juga teman-teman semua yang ada di ruangan ini menanyakan bagaimana agar transformasi digital di dunia pendidikan ini dapat berjalan dengan baik, dan apa saja aspek yang perlu diperhatikan. Mungkin ini bagian terakhir dari sesi ini yang kita simak. Silakan. Saya pernah membuat buku tentang change, judulnya adalah Change ya. Dan di situ saya jelaskan bahwa untuk melakukan perubahan diperlukan 3 langkah ya. Simple sekali, 3 langkah ya. Nggak keluar lagi ini ya. 3 langkah. Langkah pertama itu adalah mengajak orang melihat ya. Harus melihat, bukan ini. Ini bukan ini. Terakhir. Ya, next. Balik lagi dipakai next nih ya. Oke. Mengajak orang melihat, buka mata orang untuk melihat. Ternyata mengajak orang melihat ini tantangan terbesar. Bayangkan
nabi-nabi besar kita mengajarkan Tuhan itu perlu upaya yang sangat keras. Maka mereka menggunakan storytelling, bercerita, menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan pada manusia dan sebagainya. Mengajak orang melihat itu adalah tantangan terbesar umat manusia. Ya, saya pernah pada waktu istri saya membuat toiletnya bagus benar seperti di rumah perubahan. Toiletnya itu adalah toilet duduk, padahal dia buat orang kampung. Paut Kutilang itu bukan sekolah komersial, ini buat orang kampung di desa Jatimurni di Jawa Barat, Bekasi. Ya. Jadi rata-rata rumahnya tuh masih, orang-orang itu dulu masih pakai rumahnya lantainya tanah, masih ada pakai gedek, ya bilik begitu ya. Nah, ibu-ibunya rata-rata adalah buruh cuci, tukang ojek, kemudian jual bubur ayam di pinggir jalan. Itu ditamu istri saya, karena mereka tidak punya tempat bermain, tidak disekolahkan orang tuanya masuk ke TK. Istri saya kemudian mengorbankan uang belanjanya membuat itu. Nah, kemudian dia membuat toiletnya itu pakai toilet duduk yang bagus sekali. Lantainya keramiknya juga yang bagus, dindingnya juga keramiknya bagus, dan dia bikin wangi, dikasih aromaterapi. Saya bertanya, kenapa dibikin seperti itu? Dia bilang sama saya, Bang, kita pengen anak-anak ini suatu ketika jadi pemimpin. Kalau kita pengen mereka jadi pemimpin, maka kita harus latih mereka kehidupan sekarang seperti apa. Jadi jangan sampai kita biarkan mereka biasanya mereka buang air di jamban. Kali ini juga kita bikin tempat duduknya ya toiletnya itu adalah yang jongkok seperti itu. Coba kita ajarkan. Tapi toiletnya seringkali kotor, becek dan sebagainya. Istri saya bikin aturan, toiletnya harus kering. Seperti di hotel inilah. Bapak Ibu lihat toilet di sini kan, kering kan? Ini bintang 4, bintang 5 loh. Toiletnya kering. Para guru tidak terbiasa melihat bintang 4, bintang 5 di tempat kami. Guru-gurunya adalah orang kampung yang disekolahin kembali oleh istri saya. Sampai sekarang mereka sudah S1 dan sebagian S2. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu ulang tahun pernikahan kami, saya kemudian bertanya, Bang, kita makan di mana? Saya bilang Grand Hyatt. Saya bilang, yang benar Bang, apa punya duit? Punyalah, saya bilang ya. Nabung ini, ingin memberi kebahagiaan istri. Tapi saya ingin ajak guru-guru PAUD kita. Yang benar Bang, mereka orang kampung, nanti masuk sana bingung. Justru kita mau ngajarin sesuatu. Istri saya nurut sama saya, masuk ke Grand Hyatt. Saya suruh jalan duluan, mereka naik 2 mobil. Kami naik belakangan, kami muncul belakangan. Benar saja, sampai di Grand Hyatt mereka tidak berani masuk. Mereka ngumpul di luar. Akhirnya begitu saya masuk, saya temani mereka masuk dalam, security-nya bilang, oh ternyata majelis taklimnya Pak Renald katanya. Security-nya bilang begitu ya. Kami bawa ke dalam, istri saya temani, terus saya bilang sama istri saya, ajak ke toilet. Ada tahu di Grand Hyatt toiletnya harum ya, kan? Wangi Pak, wangi bersih dan kering. Ya, Grand Hyatt. Sampai di situ mereka masuk, mereka ketawa-tawa geli. Setelah itu kami makan dan ada 2 evaluasi yang menarik. Yang pertama, setelah besoknya harus ada evaluasi tuh, ya, harus ada insight. Saya tanya, dan apa evaluasi kemarin pengalaman? Ini Pak, ternyata toilet yang Bapak bilang harus bersih, harus kering, yang Ibu bilang harus kering, itu ada ya. Kita pikir Bapak sama Ibu berhayal. Jadi kita selama ini gimana mau pakai toilet kalau nggak pakai siram? Airnya berceceran, kan nggak bisa dihindari katanya. Dan ternyata mereka sudah melihat, setelah mereka melihat, baru mereka melakukan langkah berikutnya. Ya, langkah berikutnya adalah baru bergerak. Jadi saudara-saudara harus diajak melihat. Evaluasi kedua adalah apa saya tanya? Mereka bilang waktu makan, kami makan mejanya begini, meja bulat. Saya mau tanya nih sama saudara-saudara, ya, kalau Anda makan ada main course di tengah-tengah, kan ada sendok garpu kan, ya. Nah, kemudian ada roti, dikasih roti kan, roti ya, ada roti kan, ya, ada piring. Jatah roti saudara di kiri apa di kanan saudara? Coba yang bilang di kiri saudara, katakan. Di kanan, ternyata tidak tahu. Yang terjadi di meja makan itu saya tidak kebagian roti. Karena orang yang di kiri saya ngambil di kanan dia, yang di kanan saya ngambil di kiri dia. Tidak beraturan, tidak sama. Ya, baru setelah itu kita kasih tahu jatah rotimu adanya di sini. Evaluasi ketiga adalah mereka katakan, dan saya geli sekali, Pak, ternyata orang kaya kalau makan sendok garpunya banyak ya Pak, katanya. Ya, oh iya ya, sendok garpunya banyak sekali. Saudara-saudara, apa poin yang mau saya sampaikan pada Anda?
transformasi itu harus dimulai dengan mengajak orang melihat. Lihat kan, saudara datang ke sini melihat. Tapi saudara adalah orang yang beruntung. Teman-teman saudara banyak kan tidak melihat seperti saudara. Maka tugas saudara adalah membuka mata teman-teman agar bisa melihat. Ajak kalau ada pameran-pameran tuh datang lihat. Bicarakan dengan Acer. Apa? Lakukan pameran di tempat kita. Bisa nggak bikin begini? Lihat agar mereka lihat. Setelah melihat, rasakan. Kemudian baru Anda bisa ajak mereka bergerak. Kalau yang dilihat di pikiran mereka sudah sama, baru saudara bisa gerakkan ini. Kalau di pikiran tidak sama, hanya asumsi saja yang ada, hanya kata-kata yang ada. Meaningnya tidak sama. Ya, jadi harus benar-benar meaningnya harus sama dulu. Kalau sudah, ya sudah. Saudara tinggal selesaikan saja. Ya, jadi diselesaikan. Ini akan jauh lebih mudah ketimbang saudara hanya berkata-kata saja tapi tidak mengajak orang melihat. Jadi transformasi digital harus dimulai dengan membuka pikiran semua orang yang akan terlibat dalam pendidikan menggunakan teknologi digital. Ya, terima kasih. Terima kasih luar biasa. Saya sebagai moderator tidak berani menyimpulkan karena yang penting itu buku yang terakhir tentang change. Itu saya beli, saya baca memang. Jadi kesimpulannya kalau pengen punya literatur yang bagus, saya menyarankan ada beberapa koleksi buku yang perlu kita miliki, sehingga yang disampaikan hari ini sebetulnya beberapa ada di buku yang Profesor tulis dengan baik. Terima kasih Prof, dan waktunya memang sudah pas. Oleh karena itu, ini judulnya talk show. Jadi ke talk show mungkin seperti Profesor bilang tadi, gayanya beda dengan zaman dulu. Jadi kita coba moderator yang mengajukan pertanyaan untuknya. Dan terima kasih untuk yang mengikuti secara daring. Ya, ada lebih dari 2.000 yang juga mengikuti Prof dengan daring. Jadi ilmu ini juga dipelajari oleh teman-teman kita yang mengikuti secara daring. Terima kasih dan kita berikan aplaus yang meriah untuk Profesor Renat Kasali. Terima kasih Prof.